Tuntunan Sabda Minggu 31 Juli tahun 2022, hari Minggu biasa yang ke-18 dalam tahun C. Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Ayat emas ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menceritakan kepada kita tentang seorang kaya yang bodoh agar kita bisa berhati-hati terhadap ketamakan atau keserakahan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada kita agar kita bisa memperoleh hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, daftar nilai kehidupan. Kita mendengar kata-kata Yesus yang mengkritik orang-orang yang mementingkan hal-hal atau kesenangan pribadi atau nilai-nilai yang tidak penting dalam hidup mereka. Kata-kata itu adalah beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Banyak orang membuat daftar dalam hidupnya dengan mengutamakan hal-hal yang tak penting sebagai prioritas utama dan berusaha memuaskan diri mereka dengan melakukan hal-hal yang tak penting itu. Mereka akhirnya memusatkan perhatian mereka, energi, tenaga, dan semua yang mereka miliki kepada hal-hal yang tak terlalu penting, sehingga mereka menjalani kehidupan mereka seperti orang kaya yang bodoh dalam Injil hari ini. Dorongan untuk memperoleh kenikmatan dan kesenangan materi atau kenyamanan pribadi, itulah yang memiskinkan jiwa mereka. Yang kedua, lumbung atau gudang yang lebih besar berlawanan dengan hati yang lebih besar. Apa yang benar-benar akan membuat kita bahagia? Bagi banyak orang di zaman ini, kebahagiaan mereka terletak pada lumbung yang lebih besar, yaitu mobil yang mewah, banyak harta, perhiasan yang mahal, penampilan yang memukau, dan bahkan liburan yang istimewa dan hebat. Orang kaya yang bodoh percaya bahwa dengan meningkatkan potensi dan kemampuannya untuk memperoleh kesenangan materi, dia akan lebih bahagia. Tapi itu hanyalah satu ilusi. Banyak orang memusatkan energi dan upaya untuk memperoleh banyak hal atau kekayaan materi, tetapi gudang yang lebih besar memberi mereka sedikit kegembiraan. Di sini yang perlu kita mengerti adalah bukanlah lumbung atau gudang kita yang diperbesar, melainkan hati kita yang perlu diperbesar. Karena hati kita merindukan cinta, hati kita tak akan pernah memperoleh kedamaian sebelum dia beristirahat dalam Tuhan. Hal ini sejalan dengan pemikiran dalam dialog dengan Tuhan yang ditulis oleh Santo Agustinus bahwa hanya dalam Allah jiwa manusia mengalami kedamaian. Kita akan memperoleh kedamaian yang dalam dan sungguh
sampai kita bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kita dan berada di dalam pemeliharaannya. Yang ketiga, ketika tirai kehidupan kita ditarik dan ditutup. Kalau kita menemukan dan melihat tulang manusia yang telah meninggal, maka semua tulang itu terlihat sama. Kita tidak bisa membedakan siapa yang gemuk atau kurus, tinggi atau pendek, tampan atau tak tampan secara fisik. Hal ini menjadi lain kecuali kalau kita adalah seorang ahli forensik. Di sini kita mau melihat bahwa kematian adalah satu tingkatan atau tahap yang hebat yang mampu mengalahkan dan melarutkan kemegahan, kebesaran, dan keuntungan duniawi. Semua barang material, harta, serta kekayaan kita tinggal di dunia ini. Kita semua akan pergi kepada Tuhan untuk memberikan pertanggungjawaban tentang hidup kita masing-masing pada saat kematian. Sebuah ungkapan yang terkenal tentang kematian mengatakan, satu-satunya hal yang kita bawa saat kita meninggal adalah apa yang telah kita berikan. Jadi, marilah kita berbuat banyak kebaikan dengan memberi dan bukan menimbun. Dengan memberi, maka kita menimbun banyak harta di surga untuk ketentraman dan kedamaian jiwa kita. Jangan menimbun banyak harta di lumbung atau gudang kita di dunia ini, karena kita tentu tak akan memperoleh banyak harta di surga nanti. Marilah kita meminta Tuhan Yesus membuka mata kita untuk melihat hal-hal baik dari dunia ini lebih sebagai sarana untuk memperoleh keselamatan surgawi yang adalah tujuan hidup kita. Ingat bahwa prioritas atau tujuan hidup kita yang utama adalah kebahagiaan surgawi, adalah Tuhan sendiri. Jadi segala sesuatu di dunia ini, semua milik kita, harta kita, bakat kita, kemampuan kita, kita gunakan sebagai sarana atau alat untuk membawa kita kepada Allah, kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kita kebijaksanaan untuk menyadari bahwa hidup kita di dunia ini sangatlah singkat. Untuk itu, kita harus menjalaninya dengan baik agar nantinya kita bisa memperoleh kebahagiaan hidup yang kekal. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, dan Tuhan memberkati.